Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lulus Hikmawanto dari kelompok 10 akan menjelaskan pengertian dari ijarah, rohan, dan qard. Yang pertama yaitu ijarah. Ijarah memiliki pengertian secara bahasa yaitu upah atau sewa menyewa. Ijarah berasal dari lafadz yang berarti ganti atau ongkos. Sedangkan menurut Rahmat Syafi'i, dalam fikih muamalah, ijarah adalah menjual manfaatnya. Yang kedua, secara istilah. Secara istilah memiliki pengertian yaitu yang pertama disampaikan oleh Syekh Syamsuddin dalam kitab Fathul Qorib mendefinisikan ijarah yaitu bentuk akad yang jelas manfaatnya dan tujuannya, serah terima serta langsung dibolehkan dengan pembayaran yang telah diketahui. Yang kedua yaitu menurut Muhammad Syafi'i, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Dari kesimpulan di atas dapat diambil yaitu ijarah adalah sebuah transaksi atas suatu manfaat. Dalam hal ini manfaat menjadi objek transaksi, dan dalam segi ini ijarah dapat dibagi menjadi dua, yaitu ijarah yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut persewaan. Yang kedua, ijarah yang mentransaksikan manfaat sumber daya manusia yang lazim disebut pemburuhan. Dasar hukum dari ijarah di sini yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 233. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Dalam hadis juga dijelaskan yang artinya, berikanlah upah kerja sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga yaitu rukun dan syarat-syarat perjanjian ijarah. Yang pertama yaitu pelaku akad, yaitu mustajir atau penyewa. Adalah pihak yang menyewa aset, dan mustajir atau muajir atau pemilik adalah pihak pemilik yang menyewakan aset. Yang kedua yaitu objek akad. Yang ketiga yaitu ujroh atau harga. Yang keempat yaitu sigot atau ijab dan qabul. Yang keempat yaitu tidak semua benda boleh dijadikan ijarah, kecuali yang pertama, manfaat dari objek akad harus diketahui secara jelas. Hal ini dilakukan misalnya dengan memeriksa atau memberikan informasi secara transparan tentang kualitas dari barang tersebut. Yang kedua yaitu objek ijarah dapat diserah terimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi. Selanjutnya yaitu qard. Secara bahasa yaitu kata qard berasal dari kata Arab qirad yang berarti memotong. Disebut qard karena terjadi pemotongan sebagian dari kekayaan
peminjam dengan memberikan pinjaman kepada penerima pinjaman. Menurut istilah yaitu perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian qard, pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada peminjam dengan ketentuan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Ya, artinya, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 11. Yang kedua, yaitu ketentuan umum dari Al-Qard. Al-Qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan. Yang kedua, yaitu nasabah Al-Qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama-sama. Yang ketiga, yaitu biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Yang keempat, dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu. Pembahasan selanjutnya yaitu rohan, yang mana secara bahasa rohan berarti tetap dan lama, sedangkan al-habs berarti menahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Makna rohan atau disebut gadai dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan atau agunan dan rungguhan. Secara istilah, menurut istilah syara', yang dimaksud dengan rohan adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan hutang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. Pengertian rohan yang dikemukakan di atas terdapat juga pengertian gadai yang diberikan oleh para ahli sebagai berikut. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabiyah mengemukakan bahwa rohan adalah menjadikan materi barang sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utang. Yang selanjutnya yaitu Malikiyah mendefinisikan gadai adalah suatu yang bernilai harta yang dapat diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap mengikat atau menjadi tetap. Menurut mazhab Hambali mendefinisikan rohan dalam arti akad yaitu menjadikan materi barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berhutang itu tidak dapat membayar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudzah fa in aminu ba'dukum ba'dhan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang penghutang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Selanjutnya yaitu berakhirnya akad rohan. Yang pertama, barang yang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya. Yang kedua, rohan membayar hutangnya. Yang ketiga, dijual dengan perintah hakim atas perintah rohan. Dan yang terakhir yaitu pembebasan hutang dengan cara apapun meski tidak ada persetujuan dari pihak rohin. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.